Pengertian muamalah. Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, termasuk pergaulan, perdata, dan sebagainya. Dalam fikih Islam, berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan lainnya. Sederhananya, muamalah diartikan sebagai hubungan antar manusia dengan manusia untuk saling membantu agar tercipta masyarakat yang harmonis. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Tujuan muamalah. Tujuan apa itu muamalah adalah terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia, sehingga tercipta masyarakat yang rukun dan tentram. Adapun hubungan ini berupa jalinan pergaulan, saling menolong dalam kebaikan, dalam upaya menjalankan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruang lingkup muamalah. Secara umum, apa itu muamalah mencakup dua aspek yang menjadi ruang lingkupnya. Kedua aspek ini yakni aspek adabiyah dan madaniyah. Yang pertama adalah aspek adabiyah. Aspek adabiyah adalah segala aspek yang berkaitan dengan masalah adab dan akhlak, seperti ijab kabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan, kejujuran, dan sebagainya. Yang kedua adalah aspek madiyah. Aspek madiyah mencakup segala aspek yang terkait dengan kebendaan. Ini meliputi hal haram, syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang menimbulkan kemadharatan, dan lainnya. Dalam aspek madiyah ini contohnya adalah al-bay jual beli, arwan gadai, kafalah wad doman jaminan dan tanggungan, hiwalah pengalihan hutang, asyirqah perkongsian, al-mudharabah perjanjian profit dan loss sharing, al-wakalah perwakilan, al-ijarah persewaan atau pengupahan. Prinsip-prinsip muamalah. Dalam fikih muamalah juga dijelaskan mengenai prinsip-prinsip muamalah dengan jelas, yaitu yang pertama, pada asalnya muamalah itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan pada keharamannya. Kaidah ini disampaikan oleh ulama Syafi'i, Maliki, dan Imam Ahmad. Yang kedua, muamalah itu mesti dilakukan atas dasar suka sama suka. Yang ketiga, muamalah yang dilakukan itu mesti mendatangkan maslahat dan menolak madarat bagi manusia. Dan yang keempat, muamalah itu terhindar dari kezaliman, penipuan, manipulasi, spekulasi, dan hal-hal lain yang tidak dibenarkan oleh syariat. Prinsip-prinsip muamalah juga mengenal adanya keterbukaan dalam transaksi akad. Dan prinsip itu diantaranya yang pertama, setiap transaksi pada dasarnya mengikat orang atau pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, kecuali transaksi yang dilakukan jelas-jelas telah melanggar aturan syariat. Syarat-syarat transaksi itu dirancang dan dilaksanakan secara bebas, tetapi penuh dengan tanggung jawab selama tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua, setiap transaksi dilakukan dengan cara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Syariat atau hukum mewajibkan agar setiap perencanaan transaksi dan pelaksanaannya didasarkan atas niat yang baik, sehingga segala bentuk penipuan, kecurangan, dan penyelewengan dapat dihindari. Yang ketiga, setiap transaksi dan hak yang muncul dari satu transaksi diberikan penentuannya pada urf atau adat yang menentukan kriteria dan batas-batasnya. Bentuk-bentuk muamalah. Menurut modul dasar-dasar fikih muamalah, Syahid Muhammad Al-Jalidi membagi bentuk-bentuk muamalah menjadi 1.
kepemilikan. Kepemilikan dalam arti muamalah adalah transaksi, akad, dan tindakan tasyaruf yang menyebabkan kepemilikan sesuatu atau manfaat. Ini seperti jual beli, sewa menyewa, syaf, salam, perkawinan, muzoro'ah, musaqah, dan sebagainya. Kepemilikan juga termasuk serah terima dengan niat kebaikan atau tabaru seperti hibah, sodaqah, wasiat, i'arah, dan sebagainya. Yang kedua adalah pembatalan. Pembatalan adalah tindakan yang menyebabkan pembatalan tanpa penggantian seperti cerai, pemutusan, pencabutan hak, pengampunan, dan qisyah. Juga termasuk kategori ini adalah pembatalan sesuatu dengan penggantian seperti khulu, perdamaian utang, pengampunan, qisyah dengan ganti rugi. Yang ketiga adalah pemberian wewenang. Pemberian wewenang yaitu tindakan yang menyebabkan kebolehan melakukan tindakan terhadap harta atau hak yang sebelumnya dilarang seperti pelimpahan, perwakilan, izin berdagang bagi anak kecil dan anak dalam pengampunan. Yang keempat yaitu pencabutan wewenang. Pencabutan wewenang dalam arti muamalah adalah tindakan yang menyebabkan terputusnya wewenang yang diberikan sebelumnya seperti penghentian perwakilan dan pencabutan izin bagi anak kecil dalam berdagang. Yang kelima yakni kerjasama. Kerjasama yaitu transaksi dan kesepakatan bekerja sama baik dari modal maupun pekerjaan atau keduanya. Seperti mudharabah, muzara'ah, musaqah, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah pemberian kepercayaan. Pemberian kepercayaan adalah segala yang mengandung unsur mengembalikan atau kerugian seperti ron, kafalah, hiwalah, asuransi, syariah, dan sebagainya. Larangan-larangan dalam muamalah. Dalam melakukan muamalah seperti jual beli, sewa menyewa, utang piutang, dan pinjam meminjam, ada larangan-larangan yang diatur dalam Islam. Di antaranya yang pertama, tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. Yang kedua, tidak boleh melakukan kegiatan riba. Yang ketiga, tidak boleh dengan cara-cara zolim atau aniaya. Yang keempat, tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. Yang kelima, tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi. Dan yang keenam, tidak boleh melakukan transaksi jual beli barang haram. B. Macam-macam muamalah. Sebagaimana telah dijelaskan di atas tentang macam-macam muamalah, di sini akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. 1. Jual beli. Jual beli menurut syariat agama Islam ialah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Apabila jual beli itu menyangkut suatu barang yang sangat besar nilainya, dan agar tidak terjadi kekurangan di belakang hari, Al-Quran menyarankan agar dicatat dan ada saksi. Lihatlah penjelasan ini pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Pembahasan selanjutnya adalah tentang syarat-syarat jual beli. Syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam tentang jual beli adalah sebagai berikut. 1. Penjual dan pembelinya haruslah baligh, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri. Yang kedua, uang dan barangnya haruslah halal dan suci. Haram menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala, termasuk lemak bangkai tersebut, lalu bermanfaat. Membeli barang-barang yang tidak bermanfaat sama dengan menyia-nyiakan harta atau pemboros. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mubadzirina kanu
إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. Artinya, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Selanjutnya, keadaan barang dapat diserah terimakan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan. Contohnya menjual ikan dalam laut atau barang yang sedang dijadikan jaminan, sebab semua itu mengandung tipu daya. Lalu keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Selanjutnya, milik sendiri. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tak sah jual beli melainkan atas barang yang dimiliki. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Lalu, yang ketiga ada ijab qabul, seperti pernyataan penjual. Saya jual barang ini dengan harga sekian. Pembeli menjawab, baiklah saya beli. Dengan demikian berarti jual beli itu berlangsung suka sama suka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu hanya sah jika suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Setelah syarat-syarat jual beli, ada khiyar. Pengertian khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Penjual berhak mempertahankan harga barang dagangannya. Sebaliknya, pembeli berhak menawar atas dasar kualitas barang yang diyakininya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penjual dan pembeli tetap dalam khiyar selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya berlaku benar dan suka menerangkan keadaan barangnya, maka jual belinya akan memberkahi keduanya. Apabila keduanya menyembunyikannya, keadaan sesungguhnya serta berlaku dusta, maka dihapus keberkahan jual belinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ada macam-macam khiyar. Yang pertama, khiyar majelis adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar. Keduanya berhak memutuskan meneruskan atau membatalkan jual beli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua orang yang berjual beli boleh memilih akan meneruskan atau tidak selama keduanya belum berpisah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya, penjual mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian, dengan syarat khiyar 3 hari. Maksudnya, penjual memberi batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan jadi tidaknya pembelian tersebut dalam waktu 3 hari. Apabila pembeli mengiyakan status barang tersebut sementara waktu dalam masa khiyar, tidak ada pemiliknya. Artinya, si penjual tidak berhak menawarkan kepada orang lain lagi. Namun, jika akhirnya pembeli memutuskan untuk tidak jadi, barang tersebut menjadi hak penjual kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada seorang lelaki, engkau boleh khiyar pada segala barang yang engkau beli selama 3 hari 3 malam. Hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah. Yang ketiga ada khiyar aibi atau cacat. Adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut, namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin. Pengertian riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam-meminjam. Riba, apapun bentuknya, dalam syariat Islam hukumnya haram. Sanksi hukumnya juga sangat berat. Dengan demikian, semua orang yang terlibat dalam riba, sekalipun hanya sebagai saksi, terkena dosanya juga. Macam-macam riba ada 4, yakni pertama, riba fadli adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Kedua, riba qardi adalah pinjam-meminjam dengan syarat harus memberi kelebihan saat mengembalikannya. Ketiga, riba yadi adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya, namun
penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima. Keempat, riba nas'ah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Pengertian utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian. Rukun-rukun utang piutang ada 3, yaitu pertama, yang berpiutang dan yang berutang. Kedua, ada harta atau barang. Ketiga, lafaz kesepakatan. Untuk menghindari keributan di kemudian hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyarankan agar kita mencatat dengan baik utang piutang yang kita lakukan. Jika orang yang berhutang tidak dapat melunasi tepat pada waktu karena kesulitan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan memberinya kelonggaran. Apabila orang membayar utangnya dengan memberikan kelebihan atas kemauannya sendiri tanpa perjanjian sebelumnya, kelebihan tersebut halal bagi yang berpiutang dan merupakan suatu kebaikan bagi yang berutang. Bila orang yang berpiutang meminta tambahan pengembalian dari orang yang melunasi utang dan telah disepakati bersama sebelumnya, hukumnya tidak boleh. Tambahan pelunasan tersebut tidak halal sebab termasuk riba. 3. Sewa menyewa. A. Pengertian sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah, yang artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atau jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal atau hewan. Dasar hukum ijarah dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum an tashtari'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'il arda'na lakum fa'tuhunna ujurahunna, yang artinya, kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Quran Surat At-Tolak ayat 6. B. Syarat dan rukun sewa menyewa. Poin pertama, yang menyewakan dan yang menyewakan harus telah baligh dan berakal sehat. Poin kedua, sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa. Poin ketiga, barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Poin keempat, ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Poin kelima, manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui oleh yang jelas oleh kedua belah pihak. Misalnya, ada orang akan menyewa sebuah rumah, si penyewa harus menerangkan secara jelas kepada pihak yang menyewakan apakah rumah tersebut mau ditempati atau dijadikan gudang. Dengan demikian, si pemilik rumah akan mempertimbangkan boleh atau tidak disewa. Sebab resiko kerusakan rumah antara dipakai sebagai tempat tinggal berbeda dengan resiko dipakai dengan gudang. Demikian pula jika barang yang disewakan itu mobil, harus dijelaskan dipergunakan untuk apa saja. Poin ke-6, berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Poin ke-7, harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Dalam hal sewa menyewa atau kontrak tenaga kerja, haruslah diketahui secara jelas dan disepakati bersama sebelumnya hal-hal berikut. Poin pertama, jenis pekerjaan dan jam kerjanya. Poin kedua, berapa lama masa kerjanya. Poin ketiga, berapa gaji dan bagaimana sistem pembayarannya, harian, bulanan, mingguan, ataukah borongan. Poin keempat, tunjangan-tunjangan seperti transport, kesehatan, dan lain-lain kalau ada. Syirkah. Secara bahasa, kata syirkah perseroan berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Menurut istilah, syirkah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. A.
Rukun dan syarat syirkah. 1. Dua belah pihak yang berakad, akidani. Syarat orang yang melakukan akad adalah harus memiliki kecakapan ahliyah melakukan tasyaruf pengelolaan harta. 2. Objek akad yang disebut juga ma'qud alaihi mencakup pekerjaan atau modal. Adapun syarat pekerjaan atau benda yang dikelola dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan dalam agama dan pengelolaannya dapat diwakilkan. 3. Akad atau yang disebut juga dengan istilah sigat. Adapun syarat sah akad harus berupa tasarruf, yaitu adanya aktivitas pengelolaan. B. Macam-macam syirkah. 1. Syirkah inan. Syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja atau amal dan modal mal. Syirkah ini hukumnya boleh berdasarkan dalil sunnah dan ijma sahabat. Contoh syirkah inan: A dan B sarjana teknik komputer. A dan B sepakat menjalankan bisnis perakitan komputer dengan membuka pusat servis dan penjualan komponen komputer. Masing-masing memberikan kontribusi modal sebesar 10 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam syirkah tersebut. Dalam syirkah jenis ini modalnya disyaratkan harus berupa uang, sementara barang seperti rumah atau mobil yang menjadi fasilitas tidak boleh dijadikan modal, kecuali jika barang tersebut dihitung nilainya pada saat akad. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh masing-masing syarik atau mitra usaha berdasarkan porsi modal. Jika masing-masing modalnya 50%, masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%. 2. Syirkah abdan. Syirkah abdan adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja amal tanpa kontribusi modal amal. Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran seperti menulis naskah ataupun kerja fisik seperti tukang batu. Syirkah ini juga disebut syirkah amal. 3. Syirkah wujuh. Syirkah wujuh adalah kerjasama karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, dan keahlian wujud seseorang di tengah masyarakat. Syirkah wujuh adalah syirkah antara dua pihak yang sama-sama memberikan kontribusi kerja amal dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal mal. Syirkah wujuh ini hakikatnya termasuk dalam syirkah abdan. 4. Syirkah mufawadah. Syirkah mufawadah adalah syirkah antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Syirkah mufawadah dalam pengertian ini boleh dipraktikkan, sebab setiap jenis syirkah yang sah berarti boleh digabungkan menjadi satu. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis syirkahnya, yaitu ditanggung oleh pemodal sesuai porsi modal jika berupa syirkah inan, atau ditanggung pemodal saja jika berupa mufawadah, atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki jika berupa syirkah wujuh. 5. Mudarobah. Mudarobah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak. Pihak pertama menyediakan semua modal dan pihak lainnya menjadi pengelola atau pengusaha. Keuntungan usaha secara mudarabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Kontrak bagi hasil disepakati di depan sehingga bila terjadi keuntungan, pembagiannya akan mengikuti kontrak bagi hasil tersebut. Mudarabah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mudarabah mutlakah dan mudarabah muqayyadah. Mudarabah mutlakah merupakan bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Mudarabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudarabah mutlakah, yakni usaha yang akan dijalankan dengan dibatasi oleh jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. 6. Musakah, muzara'ah, dan mukarobah. Musakah adalah kerja sama antara pemilik kebun dan petani.
Pemilik kebun menyerahkan kepada petani agar dipelihara dan hasil panennya nanti akan dibagi dua menurut persentase yang ditentukan pada waktu akad. Konsep musakah merupakan konsep kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Muzara'ah dan mukarabah. Muzara'ah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kerjasama ini, benih tanaman berasal dari petani, sementara mukarabah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan petani penggarap. Dalam kerjasama ini, benih tanamannya berasal dari pemilik lahan. Muzara'ah memang seringkali diidentikan dengan mukarabah. Namun demikian, keduanya sebenarnya memiliki sedikit perbedaan. Muzara'ah benihnya berasal dari petani penggarap, sedangkan mukarabah benihnya berasal dari pemilik lahan. Muzara'ah dan mukarabah merupakan bentuk kerja sama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap yang sudah dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Dalam hal ini, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan pembagian persentase tertentu dan hasil panen. Di Indonesia, khususnya di kawasan pedesaan, kedua model penggarapan tanah itu sama-sama dipraktikkan oleh masyarakat petani. Landasan syariahnya terdapat dalam hadis dan ijma ulama.